Sebetulnya koperasi ini sebetulnya unik ya. Karena koperasi ini dari dulu itu, dari zaman Indonesia mulai itu sudah ada. Dan dia masih eksis sampai sekarang. Nah, yang jadi sering menjadi masalah di masyarakat itu pada waktu dia membentuk koperasi adalah koperasi ini dibentuk tapi mereka berpikir bahwa koperasi ini belum profesional. Jadi dibentuk hanya untuk kepentingan anggotanya dan untuk pengelolaannya itu masih mengikuti yang konvensional karena mereka masih belum berpikir ini menjadi sebuah wadah yang profesional. Hanya segelintir orang yang berpikir seperti itu. Nah, di sini pada saat dia sudah memasuki era digital, otomatis ada persaingan-persaingan termasuk dengan pinjol dan juga beberapa marketplace lain. Nah, koperasi mau tidak mau yang awalnya dari konvensional, yang awalnya pakai pembukuan, yang membuku pakai secara manual, serta pemasarannya itu secara manual dari mulut ke mulut, mau tidak mau sekarang mereka harus bertransformasi ke digital menggunakan aplikasi. Nah, sekarang itu sudah mulai banyak kita lihat koperasi yang mulai eksis di digital dan mereka menggunakan platform-platform yang umum sebenarnya seperti Facebook. Untuk penjualannya mereka sering ada juga pakai Tokped. Ya seperti itulah yang sekarang terjadi. Perlu dicatat ya, koperasi itu di Manado itu ada sekitar 1.360-an. Wah, banyak sekali. Banyak. Tapi yang eksis sampai sekarang itu hanya sekitar 400-500. Nah, mereka seringnya itu terjadi kesalahan di mana pola manage-nya, termasuk cara mereka memanage keuangannya, cara mereka memasarkan produknya, itu sering mismanage. Gitu. Nah, kenapa dia mismanage? Koperasi ini dia punya asas kekeluargaan dan gotong royong. Di dalamnya ada demokrasi di situ. Nah, di sini sering demokrasi ini hal yang bagus, tapi sering menjadi masalah karena pada saat pemilihan pengurus itu sering menggunakan demokrasi. Jadi yang dipilih itu sering bukan orang yang berkompeten pada bidangnya, tapi karena dekat, karena kita tahu pada dia, kita pilih pada dia. Nah, kompetensinya itu sering terjadi di koperasi pada umumnya, sehingga menyebabkan koperasi itu umur pendek. Nah, sekarang ini dinas koperasi ini sudah sering memberikan pelatihan dan menggaungkan kepada para anggota bahwa hal terpenting dalam koperasi itu adalah manajemen koperasinya. Maka itu alangkah pentingnya untuk memilih pengurus yang benar-benar kompeten pada bidangnya. Masih banyak orang berpikir bahwa koperasi ini tradisional dan dikelola secara belum profesional secara utuh. Nah, hal ini membuat orang berpikir bahwa koperasi ini hanya untuk kalangan orang-orang yang tadi Ibu bilang, elder-elder. Nah, makanya kadang sekali ditemukan koperasi yang di dalamnya itu masih penuh dengan anak muda. Sedangkan kita jika ingin go digital, ini tidak mendiskriminasi generasi orang tua, ya. Tapi untuk sekarang itu yang pasti melek teknologi itu pasti anak muda. Makanya alangkah baiknya mereka juga diberdayakan. Nah, hal ini yang terus kita gaungkan terus bahwa berdayakanlah anak muda. Kalau kita berkata transformasi koperasi ke digital, itu berarti adanya kemudahan kan, kemudahan dan juga akses informasi yang lebih luas. Harusnya ya. Harusnya seperti itu. Sekarang ini kan yang jadikan koperasi di Manado itu masih segelintir kalau nggak salah. Kalau yang betul-betul full transformasi digital mulai dari operasional sampai pemasarannya itu hanya 3 koperasi. Baik. Nah, kenapa 3 koperasi ini? Karena 3 koperasi ini memang betul-betul tujuan awalnya ke sana. Nah, yang susah kita rubah ini adalah koperasi yang sudah dari awal sudah konvensional. Untuk merubah ke sana itu mereka masih berpikiran bahwa sekarang saja masih hidup. Ya berarti kesananya pasti masih hidup. Nah, ini yang sedang kita coba rubah. Nah, dengan harapan bahwa mungkin 2-3 tahun ke depan semakin banyak koperasi yang sudah bisa go digital sehingga masyarakat bisa tahu nih keberadaan koperasi ini bukan hanya di area tertentu, tapi kita ini sudah benar-benar go digital. Jadi masyarakat bisa akses koperasi itu di mana-mana begitu. Dan kalau misalnya koperasi tidak bergo digital, ini sekarang sudah banyak aplikator-aplikator yang bersaing ini. Koperasi itu kan ada yang namanya simpan pinjam. Nah, ini lawannya pasti pinjol, ya kan? Nah, pinjol ini kita sudah tahu bahwa aksesnya itu bisa dimanapun dan gampang, pengajuannya juga gampang. Nah, simpan pinjam ini kalau dia nggak go digital, ini pasti ketinggalan. Nah, dia akan tergerus akhirnya, ya boleh dibilang bangkrut lah. Nah, makanya itu kita sering gaungkan bahwa koperasi harus go digital sehingga kita tidak kalah sama pinjol-pinjol ini. Go digital itu jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Kenapa? Karena go digital ini dia mengefektifkan flow kerja dan mengefisiensikan biaya kerja, ya kan?
Contoh, kalau misalnya konvensional, kita membutuhkan staf 5 atau 6 untuk membukukan sebuah alur transaksi sehingga dia jadi laporan keuangan. Dengan adanya Go Digital, ini contoh yang paling belakang, paling back office ini ya. Bahwa dengan menggunakan aplikasi, kita bisa memotong biaya operasional tadi. Iya, yang awalnya 5 mungkin hanya butuh tinggal 1. Dipangkas jadi 1. Tinggal dipangkas jadi 1. Nah, inilah efek dari Go Digital, bahwa ada banyak biaya yang terkurang. Makanya kita bilang itu bukanlah sebuah biaya tapi investasi. Kita keluar di awal tapi kita menghemat banyak nantinya. Yang awalnya kita perlu pemasaran biaya keluar hanya untuk lingkungan ini. Kita menggunakan media yang ada sekarang, kita nggak perlu keluar uang loh. Dan itu yang digunakan pinjol sekarang. Mereka menggunakan media seperti Facebook yang gratis itu untuk pemasarannya, dan media-media gratis lainnya untuk memperkenalkan produk mereka, sehingga orang tiap hari lihat. Itu media gratis. Kenapa koperasi nggak gunakan itu? Begitulah. Nah, itu yang sering kita gaungkan kepada koperasi-koperasi sekarang. Baik. Pokoknya intinya koperasi itu adalah himpunan. Himpunan orang yang punya tujuan yang sama, entah mau simpan pinjam atau UMKM di situ. Dan manfaat koperasi itu bukan cuma kumpul, jual barang, enggak. Dorang kumpulkan anggota dan membina, jadi berkembang bersama-sama. Kemandirian. Iya, jadi koperasi itu mempunyai sebuah tanggung jawab untuk membina anggotanya agar anggotanya ini bisa menambah wawasan. Baik. Begitu. Itu makanya jangan sampai orang berpikir, namanya koperasi, bapak pinjam doi itu. Pinjam doi. Nah, koperasi itu enggak selamanya bapak pinjam doi. Nah, yang tadi yang kita bilang, bahwa koperasi simpan pinjam ini kalau pinjol itu kan dia bisa di mana-mana. Nah, koperasi ini yang masih terbatas itu. Makanya itu kita sering gaungkan bahwa ayo orang mesti Go Digital supaya marketnya lebih luas ini begitu. Dan juga pemaparan programnya mungkin lebih terlihat jelas di aplikasi. Betul. Itu pendorongnya paling penting itu keharusan, memang harus, karena orang berkaca saja individual dulu, jangan koperasi ini. Dulu manusia itu tanpa handphone dia bisa hidup loh. Ya, orang nggak tahu namanya SMS, orang masih ke wartel dan itu hidup. Sekarang kita PHP tak tinggal, kita mesti balik itu. Sebegitunya manusia ketergantungan pada digital. Nah, begitu juga usaha. Usaha ini harus tergantung pada digital. Itu bukan hal yang buruk untuk ketergantungan pada digital. Itu hal yang baik. Karena kenapa? Karena kita memanfaatkan kejadian sekarang, zaman sekarang. Jadi kita tidak ketinggalan, dan manusia itu harus begitu. Begitu juga bentuk usaha. Dia harus update mengikuti perkembangan zaman. Kanal informasi dan inspirasi 1